Selamat pagi Bapak Ibu yang kasih Tuhan. Shalom. Kasih, kebaikan, kesetiaan Tuhan terus kita alami dalam hidup kita. Oleh karena itu mari sama-sama kita datang dengan hati yang bersyukur, hati yang berterima kasih pada Tuhan. Yang sepakat untuk lebih lagi bersyukur bagi Tuhan, boleh bersama-sama kita lambaikan tangan Bapak Saudaraku. Mari bersama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Sungguh tidak pernah berubah kasih-Mu buat hidup kami. Tidak pernah berkurang kebaikan-Mu buat setiap kami. Tidak pernah habis kesetiaan-Mu buat hidup kami Tuhan. Pagi hari ini kami datang kepadamu, membawa ucapan syukur kami, nyanyian kami, pujian penyembahan kami yang terbaik hanya bagi-Mu Yesus. Kami rindu untuk terus meninggikan nama-Mu, memuliakan nama-Mu Bapa. Bertahtalah atas setiap ibadah kami, atas setiap kehidupan kami Yesus. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Mari bersama kita katakan amin. Kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta yang ku rasa takkan pernah berubah. Katakan kasih, kasih yang ku terima dari Allah tak berkesudahan. Cinta
kita mengucap syukur Bapak Ibu Saudara, sebab kasih-Nya selalu Tuhan nyatakan buat setiap kita. Kami bersyukur Tuhan, kasih-Mu sungguh besar. Semakin hari kami semakin menyadari Tuhan, begitu besarnya kasih-Mu, begitu dalamnya cinta-Mu buat setiap kami. Oleh karena itu tidak ada kata lain selain terima kasih. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Kau sungguh baik, Kau sangat mengasihi setiap kami. Kesetiaan-Mu terbukti, kasih-Mu Kau nyatakan. Oh Yesus, tak tergantikan oleh apapun. Kasih-Mu sempurna, anugerah-Mu mulia buat hidup kami. Oh Yesus, Yesus, kami berterima kasih Yesus. Karena bayar nasi, karena Engkau Bapa kami yang setia, Engkau penuh kasih Tuhan. Oleh karena itu kami mau terus bersyukur, kami mau terus meninggikan nama-Mu, memuliakan Engkau Bapa, Allah yang kami kasihi. Sungguh besar kasih setia-Mu bagi setiap hidup kami Tuhan. Kau mengasihi setiap kami. Kau menyelamatkan setiap hidup kami. Pagi hari ini Tuhan, biarlah melalui setiap ibadah kami ini, pujian, sembah, ucapan syukur kami naikkan hanya kepadamu. Yesus, Engkau juru selamat kami yang hidup. Terima kasih Bapa.
Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lagi katakan, Yesus Engkau, yes Lord, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Amin. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersama-sama kita puji. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Bersama katakan, Yesus Engkau Juru selamatku. Amin. Dalam janji-Mu kemenanganku selamanya. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Boleh satu kali lagi kita puji. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, kami percaya perlindungan-Mu selalu nyata bagi hidup kami Tuhan. Nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah tiada pernah katakan, sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Bersama-sama katakan, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus Engkau, Yesus Engkau Juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Yesus Engkau Juru selamat.
bersama Bapak Ibu katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Lagi katakan, Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan. Sambil angkatlah kedua tangan kita tinggi-tinggi pagi hari ini bersama pujikan, Yesus Engkau dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya besar setiamu. Satu kali lagi katakan, Yesus, Yesus Engkau. Ora pasyata karala barala, ora pasyara la barala, selamanya Tuhan di hidupku, besar setiamu, besar setiamu Tuhan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Lagi katakan, besar setiamu, besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari bersyukur, mari memuji, mari menyembah, mari tinggikan Dia, Yesus juru selamatku. Kau Allah yang hidup, Kau Allah yang dahsyat, Kau berkuasa, Kau ajaib, Yesus disembah. Ku puji namamu, Yesus. Nama syararamu, haleluya, Yesus, Yesus, oh Tuhan, sembah, puji namamu, Yesus, Yesus, oh haleluya, haleluya. Mari sembah, sembah Dia, Yesus. Kinaralabaralabasyaralamu, Yesus. Kinaralamasharalabaralabara, kinaralabaralabaralabaralabarala.
Mari satukan roh kita sejenak berbahasa roh bersama-sama Bapak Ibu Saudara. Kina masyata karala barala barala barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Kinarala barala 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 barala. Yesus, Yesus, Yesus. Kinarala barala barala. Kinarala barala barala barala. Kinarala barala barala barala. Terima kasih setia dari Tuhan bagi hari ini. Kinamasyata karala barala. Kinarala barala barala. Terima keselamatan yang baru, terima keselamatan yang baru. Kinarala barala barala. Kinarala basyata karala barala. Kora basyarala barala. Kinamasyata karala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala. Kora basyata karala. Kinamasyata karala barala barala. Kinamasyata karala barala barala. Kora basyata karala barala. Engkaulah penyelamat setiap hidup kami Tuhan. Walaupun kami harus melewati setiap lembah kekelaman sekalipun, kami tidak akan takut, kami tidak akan khawatir, kami tidak akan gentar. Sebab kami berjalan bersama dengan Yesus, Allah Immanuel. Tuhan selalu beserta dengan setiap kita. Terima kasih Tuhan, inilah iman kami kepadamu pagi hari ini. Kembali angkat tangan kita Bapak Ibu. Yesus Engkau. Amin. Dalam janji-Mu selamanya. Besar setiamu. Satu kali lagi jemaat sendiri angkat tangan kita tinggi. Yesus Engkau dalam janji-Mu. Terima Tuhan. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Angkat tangan kita bersama kembali semua. Yesus Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Besar setiamu, besar setiamu Tuhan. Lagi besar setiamu Tuhan di hidupku. Sungguh besar kasih setiamu bagi kami Tuhan. Kami bersuka cita kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus. Mari bersama kita berkata amin. Haleluya. Sungguh kasih Tuhan tercurah bagi setiap kita. Sukacitanya penuh buat hidup kita Bapak Saudara. Mari bersama kita bersyukur, kita puji Dia.
Haleluya, pagi hari ini kita semua percaya Dia Allah yang sanggup melakukan segalanya. Yang percaya mari sama-sama kita lambaikan kedua tangan kita. Haleluya. Mari sama-sama kita bertepuk tangan Bapak Ibu saudaraku. Dia Allah yang sanggup. Sama-sama. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul, yang tak pernah timbul di dalam. Percayai semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Lagi Bapak Ibu, apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tidak pernah timbul dalam hati kami, timbul di dalam. Semuanya sudah disediakan Tuhan bagi kita, bagi yang mengasihi. Mari sama-sama kita lambaikan tangan kita Bapak Ibu. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Kami imani Tuhan, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam. Semuanya sudah disediakan bagi setiap kita yang mengasihi Dia. Amin. Mari sama-sama lambaikan tangan kita. Allah sanggup melakukan segala perkara. Kami percaya dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kuasanya dalam hidup kita tidak pernah berubah. Bahkan Dia sanggup menyediakan semua yang kita perlukan Bapak Ibu saudaraku. Mari sama-sama kita bertepuk tangan. Kita yang percaya, angkat tangan sama-sama yuk. Allah sanggup semua melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan katakan kuasanya. Amin. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Lebih lagi Bapak Ibu. Allah sanggup, Allah sanggup. Kita lambaikan tangan kita bersama-sama. Segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya. Katakan dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Haleluya. Dia Tuhan kita yang sanggup memberikan kita kemenangan. Siapa namanya? Yesus. Sorak-sorai bagi Dia. Yeay. Yesus memberikan kemenangan bagi kita semuanya. Sama-sama. Lebih dari pemenang.
Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudaraku. Kau juru selamat kami, sumber kemenangan kami. Kami mengasihi Engkau Tuhan. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. All the heavens shout your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, how beautiful. Say Jesus, Jesus, your name, name above every name, Jesus. Jesus. Kita nyanyikan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku, Jesus beautiful Savior. Jesus, beautiful Savior, God of all majesty, risen King, Lamb of God, holy and righteous, blessed Redeemer, bright morning star. Kita angkat tangan sama-sama ya. All the heavens shout your praise, your praise. All creation bows to worship you. How wonderful, how beautiful, name above every name, exalted high. How wonderful, how beautiful, Jesus, your name, name above every name. How wonderful,
setiap kita di tempat ini sungguh-sungguh mengasihi Juru Selamat kita Yesus, amin. Yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh katakan amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love you. Cuma Tuhan sendiri katakan. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, we love you. Love you. I will sing forever, Jesus, I love you. Jesus, I love. Satu kali lagi katakan I will sing. I will sing forever. Jesus, we love you. Jesus, we love you. I love you. How wonderful, how beautiful, never above every name, exalted high. How wonderful, oh bukankah dia begitu indah Bapak Ibu Saudaraku? Nyanyi dengan sungguh-sungguh. Jesus, your name, never above every name. How wonderful, how beautiful, never above every name. We exalt you high. How wonderful. Mari kedua tangannya kita lambaikan sama-sama Bapak Ibu Saudaraku. Before Jesus, your name, never above every. Say Jesus, your name, Jesus, your name, never above every. Lagi katakan Jesus, Jesus, your name, never above every name, Jesus. Shalom Bapak Ibu, anak-anak semuanya, Tuhan berkati. Selamat pagi, cawan, good morning. Kita doa sebentar ya. Segala puji syukur dan hormat hanya kembali kepada Bapa Surgawi. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Serta persekutuan kita bersama Roh Kudus pada pagi hari ini. Terima kasih dengan cuaca baik, kami boleh datang di bawah kaki-Mu. Memuji dan menyembah Engkau. Meninggikan Engkau. Menyatakan cinta kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih untuk kesempatan yang indah ini. Dan sekarang izinkanlah semua kami duduk diam mendengarkan firman-Mu. Dan tolong hamba-Mu, karena tanpa Engkau, apalah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur dan terima kasih. Haleluya Tuhan. Amin. Silahkan duduk. Tadi barusan lagu ada Jesus I Love You ya. Emang dalam hati Opa berapa hari ini ada pertanyaan. Serius gak sih kita?
Kalau orang cinta seseorang, Bapak Ibu ya. Ini menurut saya ya, kita boleh beda-beda ya. Menurut saya, kalau kita cinta seorang, kita akan memberikan segala-galanya loh. Untuk yang kita cintai loh. Walaupun kadang-kadang gak cocok sama hati kita. Kita berikan tuh. That's love. Love is so divine. Enggak nyanyi itu dah. Ada satu lagu. Kena opa ngertinya maaf ya. Ngertinya bahasa Mandarin, jadi saya pakai bahasa Mandarin. Tapi saya akan terjemahkan. Ya, nanti baru saya cerita latar belakang dari lagu ini. Ya, tolong slide-nya nak. Terima kasih. Singers tolong bantu yang segagah. Drum itu yang iramanya deng, deng, jeng, jing, jing gitu aja ya. Thank you bro. Oh udah keluar. Nah. Ini lagu harus gagah. Juzi wo li liang, wo li liang，就是犯难中力量，就是我帮助，我帮助，就是随时帮助。大地虽然改变，大地要动，大海翻腾，大浪战斗，但我们却不害怕。唯有为什么伴奏？这么唯有，唯有，唯有，ulang lagi唯有。主是避难所，我避难所，主是坚固的避难所，主是我力量，我帮助，主是避难所，大地虽会改变。高山虽会摇动，大海翻腾，大浪战斗，但我们却不害怕。阿门。哎呦，什么？伴奏？哎呦，喂呦，还有di atas，喂呦，yang di atas semua。Thank you singers, musik bagus. Terima kasih, istirahat. Saya terjemahkan ya. Ini lagu dahsyat. Dinyanyikan oleh sepasang suami istri, artis Singapura berapa tahun yang lalu. Dalam keadaan tidak enak. Tapi lagu ini artinya luar biasa. Kan dari awalnya begini. Terjemahannya ya. Tuhan adalah kekuatanku. Dia adalah kekuatanku di tengah segala macam problem hidup. Wan Nancung itu tengah problem hidup ya. Tuhan adalah penolongku. Dan setiap saat dia adalah penolongku. Apa? Bukan tanah ya, apa ya?
Dunia juga boleh lah ya. Taati ya. Dunia bisa berubah. Ya. Gunung bisa berpindah atau bergoyang dan lain sebagainya. Ya. Lautan bisa bergelombang besar. Tapi kita tidak pernah takut. Kenapa? Kenapa? Yesus bersama dengan kita. Semua pasti mengalami persoalan. Lalu bait yang kedua mengatakan ya, Tuhan adalah perlindunganku, tempat perlindunganku. Dia adalah perlindunganku yang kokoh kuat. Tuhan adalah kekuatanku, dia penolongku, dan satu-satunya tempat aku berlindung. Sekali lagi, dunia boleh berubah dan lain sebagainya, gunung boleh bergoyang dan lain sebagainya, lautan dan lain sebagainya, tapi tetap kita tidak akan takut. Tahu nggak? Saat ini dinyanyikan oleh suami istri itu. Sang suami kena kanker hidung. Saya percaya semua daripada kita, jika ada sakit apapun, kita ingin dapat kesembuhan dari Tuhan. Betul? Fair. Amin. Ya, oke. Tapi tahu nggak kisah ini? Sampai terakhir ketika dia sudah sukar berdiri di mimbar suami istri. Hanya suami yang kena. Istrinya tidak. Mereka tetap menyanyikan lagu ini. Ada kisah yang kedua yang saya alami sendiri. Bukan saya tapi jemaat. Ketika kami sebagai hamba Tuhan, beberapa teman menjenguk yang sakit. Dia seorang singers di Jakarta. Ini sudah berapa puluh tahun yang lalu. Saya baru jadi hamba Tuhan tidak lama. Dia rupanya kanker. Perutnya sudah besar. Kami datang mendoakan. Biasanya yang mendoakan tentu lebih daripada yang sakit. Tapi kenyataan hari itu, setelah selesai kami mendoakan, kami di luar ruangan kamarnya, kami berkata di antara kami, ini yang nguatin siapa nih? Yang sakit yang nguatin kita, atau kita yang nguatin yang sakit? Ternyata yang sakit yang menguatkan kita, saudara kasih. Kenapa? Ketika kita ajak berdoa, suaranya lebih keras daripada kita suaranya. Ketika dia sakit, dia tidak pernah, maaf ya, saya tidak pakai mic karena terlalu keras barangkali ya. Dia tidak berteriak-teriak. Aduh, sakit. Tidak. Dia hanya apa? Suaranya kecil. Sakit, Pare. Sakit. Akhirnya kita ajak dia berdoa lagi. Doanya lebih yakin daripada yang mendoakan. Wah, dahsyat luar biasa. Sampai kita tuh bengong. Ini kalau terjadi pada yang ngedoain, apa kita bisa? Itu pertanyaan di kita dulu. Kita datang ngedoain ngekuatin orang. Tapi kenyataan yang didoain lebih kuat dari kita. Memang kisahnya menurut manusia tidak enak. Karena dua-duanya meninggal. Tidak disembuhkan. Tapi pikiran manusia bukan pikiran Tuhan. Tuhan mengajak dia pulang ke tempat yang jauh lebih enak daripada dunia ini yang penuh dengan segala macam semuanya. Itulah kisah di balik lagu tadi. Tanpa terasa Bapak Ibu, Imlek di depan mata. Bagi yang merayakan, mungkin kita gak ketemu. Kung si xin nian jing pu, wan shi ru yi, nian nian yu yi. Senti jian kang gak ngerti yo wes. Itu semua ucapan selamat. Jadi tolong jangan alergi ya. Kalau diucapan selamat ya melu nggak melu ya wes ya kongsi wes ngono wae. Ya. Artinya yang hijau tuh kongsi xinian jingpu, yang merah, yang biru zune ping'an. Damai, ketenangan dalam Tuhan. Itu ucapan selamat saja.
Walaupun untuk orang Tionghoa ini tahun adalah tahun ular. Tapi jangan pernah lupa, saya pernah kalau nggak salah mengatakan, kita sudah ditebus dengan lunas terbayar oleh darah Yesus. Jadi buat kita, dengan segala hormat, Opa minta maaf. Karena banyak juga orang-orang Kristen yang Opa ketemu, ketika Opa tanya, di sini ada monyet nggak? Enggak ada. Jadi ada enggak? Ada yang suka, saya monyet Pak. Saya kambing, saya sapi, saya liong. Saya bilang ya, saya hanya menjelaskan. Kita sudah ditebuskan, lunas terbayar. Jangan kembali di bawah hukum sio. Karena kalau kita kembali di bawah hukum sio, maka apa yang tertulis di dalam hukum sio itu mengenai kita punya sio, maka akan terjadi pada kita. Karena begitu kita di bawah hukum sio, maka ada ciong. Ciong itu dalam bahasa Tionghoanya cong, tabrakan. Maka itu ada orang, gua nggak dah, dia sio kambing, gua sio ini, gua nggak datang dah, dan lain sebagainya. Saya sebagai hamba Tuhan dari dulu sampai sekarang nggak pernah menanyakan yang mati itu sio apa gitu. Datang aja, saya nggak apa-apa kok. Karena saya sio Yesus. Terima kasih. Nah ini saya jelaskan sedikit ya Bapak Ibu ya. Ini minta maaf. Beliau yang ngomong sudah meninggal, hamba Tuhan juga. Dia rupanya dengar saya pernah ngomong soal sio Yesus. Lalu dia bilang jangan samakan Yesus dengan ke-12 sio itu. Saya bilang yang menyamakan siapa? Akhirnya kena temen, saya berani telepon 4 mata. Ya, per telepon saja. Saya bilang, Pak maaf ya Pak ya. Bapak bilang nggak boleh samakan Yesus dengan sio itu. Iya, mana boleh Pak Ari? Oh ya oke. Saya tanya lagi, Pak, Bapak ngerti huruf Tionghoa nggak? Enggak. Nah maaf ya Pak ya. Sio dalam bahasa Tionghoa, Bapak Ibu kalau punya kamus Indonesia Tionghoa atau Tionghoa Indonesia itu ada di kamus. Sio dibaca xiao. Xiao dapat diartikan juga su dan siang. Su itu sui kalau buat yang ngerti, kepunyaan. Siang itu hao siang. Seperti, jadi kalau saya mengatakan saya kepunyaan Yesus dan seperti Yesus, salahnya di mana Pak? Itu. Jadi kalau kita nggak ngerti, maaf ya, seperti misalkan saya disuruh bicara mengenai adat istiadat salah satu suku di Indonesia, ya saya nggak ngerti, lebih baik jangan ngomong, karena salah ngomong nantinya. Ya, oke, kita nggak bicara soal ular dan lain sebagainya. Ya, tapi kita bicara terus. Iya nak, tolong. Thank you. Dampak, nah ini pertanyaannya. Dampak Imlek bagi orang Kristen yang merayakan Imlek. Kenapa saya tanya begini? Semua punya pandangan sendiri-sendiri. Ada orang Kristen begitu dia, karena dia lihat wajah kita nih, wajah Hong Kong. Begitu pagi-pagi Imlek, ya langsung, Kyonghi ya. Ada orang Kristen yang, aku wis gak Kyonghian. Kristen. Menurut Bapak Ibu kalau begitu caranya betul gak sih? Maaf ya, kalau saya gak setuju. Saya gak setuju. Karena kalau kita mau dihormati orang, hormatilah orang. Orang mengucapkan selamat tuh Kyonghi, ngerti gak? Itu selamat kungsi. Dikasih selamat kok nggak mau gitu. Karena kita Kristen dan ajaran-ajaran daripada, maaf aja, Barat. Barat punya ajaran sendiri yang malah lebih kacau daripada Cungko. Nah maka itu memang saya juga tahu. Kita masing-masing punya pendapat sendiri dan saya menghargai pendapat Bapak Ibu. Lalu kalau kita teruskan lagi. Wah nggak klik by klik ya. Darius ya? Wow. Oke deh.
Mestinya klik by klik tuh, nggak apa-apa. Yang atas yang merah ya. Jelas soal ini sama seperti bicara soal ayam dan telur. Tidak akan ada habis-habisnya, iya. Karena masing-masing punya pendapat. Ya kita menghargailah. Nggak mau ikut Imlek ya nggak apa-apa. Ikut kenopo. Nah ini persoalannya sekarang. Nggak mau nggak apa-apa kok, nggak ada yang maksa. Lalu yang hijau. Jadi tergantung orangnya bagaimana dia menanggapi soal Imlek dan kekristenan kita. Iya masing-masing. Tapi bukan berarti Kristen tidak ada Imlek. Imlek bukan perayaan agama. Imlek adalah suatu kebudayaan, bahkan sekarang disebut festival musim semi. Karena Tiongkok 4 musim, setelah terakhir musim dingin, masuk musim semi. Di mana semua kesulitan semoga dapat dihilangkan. Dan masuk pada tahun yang baru dengan berkat yang baru. Sama-sama saja, cuman bahasa kita beda-beda. Cuman itu aja. Bahkan kemarin beberapa minggu yang lalu, saya satu foto saya dapat di sosmed. Di Filipina, di pinggir jalan ada satu entah toko, entah gereja, gak ada penjelasannya. Itu ada gambar salib besar. Tapi di sebelahnya, mereka yang Chinese, itu sembahyang pakai hiyo. Lalu piye kita? Apa langsung main sesat? Ya ojo lah. Masing-masing punya kebudayaan kok. Hormatilah. Kita bukan suruh musuhan sama orang. Ya, nah lalu yang biru tuh ya. Jelas ada yang boleh kita ikuti dan berdampak baik. Seperti beri angpau boleh nggak? Terima boleh nggak? Lebih kencengnya. Saya juga kadang-kadang heran dulu waktu zaman saya baru jadi pendeta ya. Bapak beliau senior, nggak boleh ya semua. Dalam hatiku tuh tanya, angpau kok lu terima? Kadang-kadang munafik gitu. Belum lagi tuh angpau hasil uangnya entah berantah loh. Kok diterima? Nah, tolonglah jangan ini boleh, ini enggak. Ya bukan berarti semua boleh, bukan. Nah selain angpau sini ya, orang Tionghoa biasanya kalau nanti ini tanggal 27 malam, ya, cusi namanya ya, itu makan malam bersama disebut cusi Tuan Yen Fan. Makan malam sebelum Imlek. Salahnya apa? Makan malam bersama dengan keluarga. Ada salahkah? Bukankah kita Kristen sama? Bahkan semua agama sama. Makan malam tuh indah. Berarti kita ngumpul, yang susah ngumpul. Sekarang orang makin hari makin susah ngumpul sama anak-anak. Hari itu kita ngumpul semua sama anak, mantu, cucu. Mana yang telah pergi, mana yang baru datang. Jadi akhirnya kita ngumpul semua dan tahu semuanya. Dan mempererat hubungan persaudaraan. Itu namanya Tuan Yen Fan. Makan malam bersama. Jadi kalau makan malam bersama ya nggak salah saudaraku yang kasih. Tidak melanggar firman. Karena semua agama juga melakukan itu. Lalu berikutnya selain itu ya. Painian, nah ini nih yang tempo hari juga tentang oleh beberapa teman-teman senior dulu ya. Sekarang sih saya sudah gak dengar lagi ya. Orang Tionghoa kan kalau painian kan begini. Kyonghi, ini disebut apa? Menyembah manusia. Saya bilang kau yang ngerti enggak? Ini memberikan hormat. Bukan nyembah. Yang suruh nyembah siapa? Kau kalau gak ngerti bahasanya, jangan menterjemahkan. Ya maaf, bukan saya sok ngerti, bukan ya. Ini supaya kita belajar ya. Nanti Imlek jadinya tambah meriah. Karena Imlek tuh meriah. Nggak ada Imlek yang wajahnya ambulan. Tolong. Nggak ada Imlek yang ini. Karena Imlek tuh si yang. Artinya apa? Sukacita luar biasa.
Maka itu orang Tionghoa semua pada saat Imlek umumnya memakai baik baju maupun ornamen semua berwarna merah. Karena warna merah buat orang Tionghoa adalah warna sukacita. Sehingga semua warnanya merah. Lampion, apa segala macam semuanya. Lalu sini selain Painian, nah orang Tionghoa juga ada tradisi bersih-bersih rumah. Ini bersih-bersih rumah bukan hanya cuma nyapu sama ngepel. Berarti ngecat juga dan lain sebagainya. Salahnya apa? Daripada tuh rumah banyak kecoaknya, banyak tikusnya. Kalau kita bersih-bersih rumah kan bagus kan. Tapi jauh lebih bagus adalah ini. Saudi, Sau Singti. Artinya apa? Bersih-bersih, bersih-bersih, bersihkan hati. Rumah boleh bersih kalau hati kotor. Pret. Hati kita kotor terlihat di wajah kita. Oh iya, pengumuman sedikit buat yang kelihatan. Opa nggak apa-apa nih, kemarin cuma kepleset sedikit. Jadi jangan dibikin cerita yang enggak-enggak. Terima kasih ya. Nggak ada apa-apa nih, hiasan. Biar keren dikit. Gitu aja, nggak ada apa-apa ya. Nah, selain itu juga Imlek juga disebut Chunjie. Chun itu musim semi. Jadi festival musim semi. Nanti saya akan ceritakan lagi lebih dalam lagi, saudara kasih. Karena tidak semudah itu untuk bicara mengenai Imlek. Itu bisa berapa sesi semuanya. Ya, ini cuman kulit-kulitnya aja biar kita tahu. Jadi tidak semua Imlek tuh adalah menyangkut berhala. Memang belakangan setelah 2500 tahun dari awal kebudayaan Tionghoa 5000, belakangan masuklah agama-agama baik yang ada sekarang dan lain sebagainya. Maka tercampurlah dengan segala macam pendapat-pendapat dan ajaran-ajaran yang mengikut sertakan mistis atau mistis. Itu ada. Ya kita kan gak ngikut. Yang begitu-begitu gak ngikut kan kita. Iya. Kita yang umum-umum saja. Makan bersama. Kalau kita lebih berbahagia kasih angpau apa menerima angpau? Ngasih angpau. Karena firman juga mengajarkan sama. Lebih berbahagia memberi daripada sama. Cuman bahasanya beda. Kalau kita masih bisa kasih angpau, berarti berkat kita masih banyak. Betul? Tapi kalau kita terima angpau kan nggak punya duit. Ya, nah buat sedikit tambahan. Buat anak-anak yang sudah berhasil bekerja, usaha, dan lain sebagainya. Malam tahun baru, ingatlah orang tuamu. Sekalipun mereka tidak perlu angpaumu karena mereka juga punya uang. Atau maksudnya ya orang berada. Tapi sebagai anak yang tahu aturan, menghormati orang tua, ini salah satu juga cara menghormati orang tua. Dan menyayangi orang tua. Hanya satu yang saya titip sama anak-anak. Kalau kasih angpau sama papa dan mama, jangan hanya titip ke mama. Nggak nyampe ke papa. Kena besok pagi cucu-cucu datang. Oma, opa, kungsi. Si oma bisa ngasih angpau. Si opa nggak punya duit. Ya, jok lali ya. Ya bagi masing-masing. Ya. Anak-anak juga opa ingetin yang kecil. Kalau terima angpau kan selalu mama yang pegang kan? Itu investasi bodong. Nggak kembali nak. Ini opa provokator. Iya nggak kembali. Ini mau pegang. Ya udah wes entek wes.
Di sini sih nggak ada lah ya. Ini pagi bye-bye semuanya ya. Haleluya. Oke, teruskan. Ayo Darius. Ya, itu hanya cuman tulisan ya. Tahun ular, banyak berkat artinya ya. Senyen taci artinya ya. Oke, teruskan. Teruskan lagi. Ya, semua hal yang terjadi pasti bisa berdampak baik atau buruk. Tergantung dari mana kita melihatnya dan berpikir serta memetiknya. Contohnya, walaupun ini tidak menyangkut tapi ya teringat tiba-tiba. Ada banyak di sosmed hamba Tuhan menyangkut pautkan peristiwa LA ini kebakaran dengan ya marahnya Tuhan kepada orang-orang di sana yang sudah tidak percaya Tuhan bahasanya atau ya dalam nominasi itu Tuhan tidak ada dan lain sebagainya. Nggak salah. Itu aja saya cuma tanya. Nggak salah. Boleh nggak saya tanya ini pagi? Dan saya tanya kepada teman-teman juga. Kita semua tahu Sodom dan Gomora dihancurkan Tuhan, betul? Karena dosanya yang luar biasa, betul. Sekarang nanya. Satu dunia punya kota besar, termasuk kita di Indonesia. Apa lebih baik keadaannya daripada Sodom dan Gomora? Lebih suci, lebih kudus. Bagi saya, no. Kita nggak kalah kotornya. Nggak kalah rusaknya. Bahkan banyak orang-orang berani sekali memakai nama Tuhan untuk keuntungan pribadi. Apa nggak lebih konyol? Kemarin saya terima gambar video di Amerika. Sudah lama sebetulnya, tapi yang ini mungkin yang baru sekali. Pendetanya LGBT. Pakai segala macam alis hijau dan lain sebagainya. So, itulah yang terjadi di dunia. Kalau kita tidak termasuk, puji Tuhan. Mari, dunia semakin hari semakin kotor. Bukan semakin baik, semakin jahat, iya. Penipuan di mana-mana dan lain sebagainya. Nah, kita harus waspada. Ujilah setiap roh. Jangan kena seseorang yang berdiri di belakang mimbar lalu mengatakan, Tuhan berkata kepada saya, langsung kita pun percaya. Bisa diuji ya omongan dia? Maaf, saya tidak menjelekkan orang. Tapi mari kita sama-sama belajar. Kita harus menguji setiap, karena firman mengatakan, ujilah setiap roh. Itu firman. Jangan terus main percaya. Kita dikirim ke tengah-tengah serigala, bukan ke tengah-tengah domba. Jok lali. Coba lihat sebelah-sebelahmu, serigala apa domba? Domba lah ya. Domba tuh baik. Ya. Cuman kadang-kadang ya orang, saya suka bingung lihat orang ya. Kok ngene yo. Hamba Tuhan sama hamba Tuhan ribut. Yang diributin duit. Bingung saya. Saya kalau cerita kisah saya bukan saya lebih dari orang lain. Awal jadi pendeta, gak lama punya gedung, langsung diambil. Saya kasih. Orang semua termasuk hamba-hamba Tuhan teman-teman. Kok dikasih Pak Hari? Kan nama Pak Hari. Iya. Karena hamba Tuhan dengan hamba Tuhan ribut. Menurut saya. Yang dipermalukan Tuhan.
Jemaat di mana-mana ngomong tuh. Ribut ini, ribut ini, ribut ini. So what? Sen putai lai, seputai cu. Artinya apa? Dateng gak gowo popo, mulai yo gak gowo popo. Paling baju satu setel. Itu juga kalau yang masih keburu. Kalau yang kebakar gitu gak keburu. Tuh, Jakarta tuh, Glodok tuh kebakar berapa orang mati juga. Ya sudah. Jadi kalau ini hari kita masih ada, masih bisa sehat, datang, baik sendiri maupun bersama dengan keluarga. Smile, senyum, amin. Terima kasih. Thank you all, bless you. Jesus love you semuanya ya. Mari kita tunjukkan ada Yesus dalam diri kita. Walaupun jujur sebagai manusia ada aja yang gak cocok. Ada aja. Tapi ya wes, mau cari yang cocok gak ketemu. Ya wes cocok-cocoknya wae beres. Kan ngono. Ya, oke teruskan. Karena hidup ini adalah memilih. Salah pilih, salah juga akhirnya. Betul gak? Hidup milih gak Bu? Bu, Pak, milih kan? Ibu bapak kesini pakai baju apapun milih kan? Ah, sing iki wae lah. Kan gitu kan? Kadang-kadang malah sudah sing iki, wah gak situ, sing iki wae. Kita milih loh. Ke kapsalon milih, pakai alis milih, pakai lipstik milih, semua milih. Menikah milih gak? Ada yang salah pilih gak? Oh no. Ya wes. Wes salah ya wes. Mau tukar tambah. Gak ada yang mau. Ya wes lah. Kita kalau jadi orang, saya sering ngomong ini kok. Kalau kita punya prinsip ya wes, enak hidup ini. Gak berat kok. Gara-gara kita gak bisa ya wes, hidup jadi beratnya luar biasa. Penuh dengan beban, penuh dengan sampah di sini. Dan kita bawa-bawa kemana-mana. Kita tidak mempermuliakan Tuhan melalui sikap hidup kita, tutur bahasa kita, dan wajah kita. Tapi kita sedang mempermalukan Tuhan. Kalau kita bisa yowes, enak. Ayo kita baca juga Matius dan Yakobus. Sound tolong. Siapa tidak bersama aku, ia melawan aku. Dan siapa tidak mengumpulkan bersama aku, ia mencerai-beraikan. Jadi kita harus sejalan dengan Tuhan. Walaupun ada firman yang mengatakan, jalanku bukan jalanmu, kepikiranku bukan kepikiranmu, kehendakku bukan kehendakmu. Saya hanya tambahkan, kenapa kita tidak selaraskan dengan pikiran Tuhan? Kenapa kita mau ambil jalan sendiri yang bikin susah sendiri? Apakah Tuhan menyusahkan kita? Saya nggak percaya, saudara. Maaf ya, pribadi ya. Saya tidak percaya Tuhan menyusahkan hidup saya. Sampai hari ini. Bahkan luar biasa. Karena saya sudah merasa ya, saya ikuti Tuhan mau kemana ya kemana. Walaupun kadang-kadang memang ada pertanyaan, loh kok ngene yo, gitu. Tapi ya begitu ya wes lah, melu lah, beres urusannya, enak. Wajah kita pun enak dilihat orang juga mempermuliakan, kita juga mempermuliakan Tuhan. Karena kalau kita baca Yakobus lagi, 4, 9 sampai 10. Hai kamu orang-orang yang tidak setia. Kecuali yang ada dingin dan jam 9.30. Tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia, ini ia menjadikan dirinya musuh Allah. Untungnya opo musuhan karo Tuhan. Ruginya banyak. Sudah melu aja. Jok keras. Jok kayak batu.
Ngono. Batu aja bisa dipecahin. Ditetesin air juga bolong. Tapi kepala kerasnya minta ampun. Aku wis ngene. Aku gak iso berubah. Bukan gak iso, gak gelem. Cuma itu aja aku bilang. Kalau gelem iso, aku juga welek kok. Dulu aku adatku juga elek kok. Aku nggak bagus kok. Mungkin bapak-bapak di sini lebih baik dari saya kok. Iya, aku juga elek kok. Tapi aku mau berubah. Walaupun dengan air mata, dengan satu perasaan yang kadang-kadang kok ngene yo. Wah, buat temen melu Yesus tuh. Memang melu Yesus gampang. Gampang susah tergantung kita kok. Kalau kita melu aja jadi gampang. Kalau kita ngotot, keras, jadi wangel. Kok ngene, kok ngene, kok ngene, kok ngene, kok ngene, kok ngene. Dan kita mudah menyalahkan orang lain. Padahal kesalahan di tangan kita. 9-10. Sadarlah kemalanganmu, berduka cita dan merataplah. Hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap dan sukacitamu dengan duka cita. Loh kok ngene ayatnya. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan. Dan ia akan 1, 2, 3. Jadi mesti apa? Sopo. Kita ini sopo. Iya, cantik, ganteng, kaya. Ini kali yang kebakaran di Los Angeles. Bukan hanya artis Amerika. Rumah Jackie Chan juga kena. Hampir 10 artis kaya Chinese rumahnya di sana. Entek dengan rata, dengan tanah. Apa yang mau disombongin? Ada ini hari, ada mangan opo, yo mangan. Jok iki gak doyan, iku gak doyan, iki gak doyan, iku gak doyan. Opo. Sampai kalau gak ada semua juga doyan. Saya sering orang ngomong sama saya, Pak, saya mulai sekarang saya tidak makan begini. Saya bilang, Bapak sudah kaya sih, jadi gak mau makan begini. Coba kalau Bapak gak punya uang, tong sampah pun dikorek. Iya, gak punya uang, ya cari tong sampah lah. Mau bersih, mau higienis, atau mau enggak, ya mangan we yang penting. Maka itu kesombongan gak ada gunanya di hadapan Tuhan. Kaya puji Tuhan, bisa makan enak puji Tuhan kok. Tapi jangan sombong. Ngono wae, karena Tuhan gak senang dengan orang sombong. Oke, terakhir. Musik boleh kembali. Lalu apa yang harus kita petik dari Imlek ini sebentar lagi ya. Imleknya belum ya, sebentar lagi. Agar berdampak positif bagi kita. Seharusnya Imlek juga berdampak positif, bukan berdampak negatif. Karena kita tidak mengikuti yang dengan cara-cara yang mistis dan lain sebagainya. Jadi kalau yang positif ya ikutin aja. Salahnya apa? Ya 2 Timotius 2, 24, 26. Sedangkan seorang hamba Tuhan tidak boleh bertengkar. Tetapi harus ramah terhadap semua orang. Ia harus cakap mengajar, sabar, dan dengan lemah lembut dapat menuntun orang yang suka melawan. Semungkin Tuhan memberikan kesempatan kepada mereka untuk bertobat dan memimpin mereka sehingga mereka mengenal kebenaran. Jadi kalau ketemu orang yang wes opo Kristen opo ngono ngene ya wes jangan suka bawa ayat-ayat kita. Kalau nggak percaya Yesus entek gue ribut kita. Nggak perlu. Maka itu ada satu pepatah Tionghoa. Dengan orang yang tidak sepaham dengan kita. Sepikir sepaham.
Tidak perlu kita maksa menjelaskan. Karena akan terjadi keributan. Dengan orang yang sudah sepaham, juga tidak perlu kita menjelaskan. Karena kita sudah sepaham. Jadi keakean apa? Saya mau ngomong cangkem tapi gak enak Pak. Kadang-kadang kita kebanyakan ini mau maksa orang, mesti begini. Siapa tahu dengan kita punya cara yang mengasihi, sabar dan sebagainya, mereka akhirnya, oh iya, wih Kristen beda yo, ajarannya ngono yo, beda yo, dia baik lo, ngerti kita lo. Akhirnya mereka pun bisa ikut. Bagaimana kita bisa menangkan jiwa kalau kita belum apa-apa sudah bikin tembok Yeriko antara kita dengan mereka. Mereka pasti mati masuk neraka. Kita pasti sorga. Siapa yang ngomong? Kalau kelakuan kita gak sesuai dengan firman Tuhan, apa masuk sorga? Sorry ya. Saya beda. Terlalu banyak orang yakin. Begitu ke gereja, pasti masuk gereja. Masuk gereja. Ya pasti masuk. Ya pasti masuk ke gereja, ya pasti masuk. Belum tentu masuk sorga. Itu aja bahasa. Nak, lagu apa nak? Sukamu? Ketika ku hadapi kehidupan ini, Ya memang berat. jalan mana yang harus ku pilih? Memang kadang-kadang kalau kita nggak punya arah, nggak jelas, kita bingung sendiri. Tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Jadi jangan cari yang lain-lain. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri. Jok lali sing iki. Sebab Engkau Walaupun kelihatannya sendiri. yang menggendongku. Amin. Sampai masa tuamu, rambut putihmu. Membelaiku, cintamu memuaskanku. Amin. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, Janji dia bukan janji manusia. yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Saya teringat. Kita naik pesawat, kita kenal nggak pilotnya? Enggak. Kalau kita percaya, bakal sampai. Satu lagi, ketika mungkin kita adalah penerjun. Kok kita percaya sama parasut ini nih? Bahwa dia pasti mengembang. Halo? Kalau kita percaya Tuhan seperti itu. Dan percaya setelah malam, besok pasti pagi. Percayalah Tuhan seperti itu. Dia pasti. Walaupun ini hari mungkin kita belum lihat. Dia bukan pembohong. Amin. Lagi nak. Ketika ku hadapi Saya serahkan. kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi.
betapa dalam kasih-Mu. Katakan dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Sungguh kami bersyukur Bapa buat berkat yang Kau berikan buat setiap kehidupan kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik. Sungguh kami rindu memberikan dengan hati yang bersyukur, hati yang bersukacita. Karena kami sangat mengasihi Engkau Yesus. Hanya di dalam nama-Mu Tuhan kami berdoa. Mari bersama kita katakan, amin. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai mapan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Sekalipun aku dalam lembah gelap, ku tak takut, sebab Kau besertaku. Sekalipun badai lopan datang menerpa, ku tak gentar, sebab Kau di sisiku. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Mari kita yang percaya sama-sama kita angkat tangan kita Bapak Ibu. Aku percaya berkat-Mu atasku melimpah, kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Katakan ku puji, ku sembah. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu. Ku puji, ku sembah Kau. Yang percaya berikan sorak-sorai yang meriah. Kami percaya. Dalam nama Yesus, jemaat yang dikasihi Tuhan dengan iman, terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa Allah kita. Kasih-Nya dalam Yesus, kekuatan kuasa-Nya dalam Roh-Nya yang kudus turun melimpah atas kita semua untuk menaungi, membimbing, menyertai dan memberkati sepanjang hari ini. Maranatha, Yesus datang, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus, semua yang percaya sama-sama kita berkata, amin. Selamat siang, Tuhan Yesus sertai dan berkati saudara semua.